Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di channel saya, channel Pace Daud. Ya, betul sekali Pak Papi, sangat terkenal sekali di kampus IPDN yang kalau kita ngomong Papi Sylvester ya, dengan channelnya Papi Sylvester. Yes. Malam hari ini ada yang menarik, Bung Papi. Kita akan kolaborasi dan sangat-sangat seru. Kalau kalian ikuti terus, pasti sangat menarik konten ini. Bung Papi, malam ini apa yang kita mau buat nih? Oke, kalau teman-teman penasaran, ya acara podcast ini temanya apa yang kita angkat di sini, isu apa di IPDN ini, ya. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjutkan ke acaranya, jangan lupa share, like, komen video ini, dan jangan lupa yang paling utama adalah subscribe. Oke guys, selamat malam. Waktu saya sedang sekarang nih, maksudnya di kafe saya pukul 20.33, sekitar jam setengah 9 malam. Dan malam hari ini saya kedatangan 2 tamu spesial, dan ini sungguh luar biasa. Tamu ini istilahnya orang bilang tak kenal maka tak sayang. Dan 2 orang ini sudah sangat terkenal di lingkungan IPDN, yaitu ada channel yang namanya ini Papi Sylvester dan Pace Daud ya. Dan teman-teman, tolong jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe atau subbreaker ya untuk mereka semua ini berdua. Oke? Dan mereka hari ini khusus saya undang malam hari ini di acara saya, yaitu podcast Pro 1 Kaltim Bandung. Selamat datang kembali bersama kami di Pro 1 Kaltim Bandung. Dan saat ini kita akan on air, kita mengudara bersama dengan rekan-rekan di cabang masing-masing. Demikian. Karena ini saya tuan rumah, saya harus pastikan rumah saya harus bebas dari COVID-19. Gimana teman-teman? Betul. Jadi saat ini saya udah siapkan termometer dan sanitizer. Oke. Kita cek rekan-rekan ya, semuanya. Siap. Berapa nih? Oke, 36,1 ya. Yes, aman. Oke. Sehat. Kita pindah lagi ke Pak Papi Sylvester. Wow, ini Wah, bahan bermasalah. 35,3 teman-teman. Oke. Sudah pada cuci tangan tadi? Wah, kita standar kopi harus cuci tangan pakai sanitizer. Oke, harus pakai sanitizer biar saya tahu tempat di mana saya berada ini harus steril dari COVID-19. Betul. Saya ajak kita sama-sama dulu. Katakan di kamera. Ya, yang ini. Oke? Oke. Perangi dan lawan COVID-19. 1, 2, 3. Perangi dan lawan COVID-19. Oke. Mana tangannya? Siap. Oke. Nah, Terima kasih Bung Frans. sudah seperti ini, saya jadi bebas untuk berbicara. Karena saya tahu 2 teman saya ini udah steril di rumah saya. Oke. Saat ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi. Tapi pertanyaan tadi, kenapa podcast saya ini namanya Pro 1 Kaltim Bandung? Betul, pertanyaan. Saya akan kulas secara singkat, padat, dan jelas supaya teman-teman dimanapun berada, di rumah, dimanapun bisa tahu kenapa nama podcast ini Pro 1 Kaltim Bandung. Nah, singkat cerita, kami bertiga ini adalah satu kelompok piket ya, khusus di pengasuh di PDN. Itu kami dalam satu kelompok piket, kelompok 6 untuk pengasuh. Dan satu kelompok itu isinya ada sekitar berapa, saya lupa kemarin. 12 ya. 12. Ada 12, putranya Ada 10 ya. 10. Yang Oke. Sisanya putri ya, 2 orang ya. Nah, kelompok 6 ini kita ada sekitar 5 orang. Itu yang mempunyai peran masing-masing dalam satu istilah orang bilang radio. Jadi waktu itu
ketika kita lagi Pikir, ya. suntuk, lagi tidak tahu mau bikin apa, namanya juga pengasuh. Kalau lagi sudah malam, itu bingung mau ngapain, sehingga ketika perasaan itu muncul lagi hening, lagi tidak tahu mau bikin apa. Nah, saya dapat satu ide. Bagaimana kalau kita gunakan ini HT untuk dipakai sebagai sarana komunikasi untuk kita seperti ada dalam radio. Sehingga orang yang mendengarkan di HT yang lain itu bisa terhibur. Nah, sehingga saat itulah kenapa namanya itu Pro 1 Kaltim. Kebetulan hari itu saya piket di Muda Praja. Dan Muda Praja di posko kecil alias capung yang hari ini dibilang capung 1. Ya, di Wirade Muda Praja, sehingga saya namakan Pro 1 Kaltim Bandung. Ya. Oh, Nah, nama Kaltim itu di mana dulu? Kaltim itu adalah satu wisma. Oke, Wisma Kaltim ya. Wisma Kaltim di Wisma sekitaran. Praja, ya, lingkungan Kalau Praja. dulu zaman sepeda mereka kenal dengan Wisma Segitiga. Segitiga. Nah, itu Wisma apa sih segitiga itu? Wisma apa Itu sih? ada Wisma NTT, Oke. Sultra, dan Kaltim. Kalimantan Timur. Betul. Kebetulan poskonya itu dekat Wisma Kaltim, sehingga posko itu dinamanya Posko Kaltim. Kaltim. Jadi sudah jelas ya. Jadi saya rasa teman-teman ini sudah jelas. Dan sebabnya yang purna pasti tahu kan ya? Iya, betul. Dan yang paling uniknya lagi, ternyata ini bukan namanya Papi. Di karakter ini ya. Iya, di karakter di dalam radio itu bukan Nama aslinya bukan lagi Papi Sylvester seperti channel YouTube-nya Papa. Benar. Itu sudah tidak lagi. Jadi namanya beda-beda. Saya juga sama. Lucu. Nah, kalau saya ingat itu ini namanya Dr. Robert. Dr. Robert itu Pak Frans. Itu apa dia? Itu diciptakan sama Pak Frans. Itu diciptakan sama Pak Jadi Frans. dia itu ahli untuk apa namanya, untuk COVID sendiri. Jadi dia tuh belajar tentang bagaimana perkembangan COVID dari Wuhan. Jadi Dr. Robert ini ada punya teman namanya Pak Tailong. Pak Tailong, betul, Pak Tailong. Tailong ini dia di Wuhan awalnya. Sehingga dia punya kenalan sama Dr. Robert. Mereka ini ilmuwan memang. Dan mereka khusus meneliti tentang perkembangan tentang COVID-19. Itu kan dari Wuhan. Baru menjemput. Artinya ini semacam komedi-komedi begitu ya, komedi lucu-lucuan gitu. Iya, jadi Dari memang seruan. ini luar biasa sekali, sehingga waktu itu banyak teman-teman juga yang terhibur. Bahkan mereka juga dapat pengetahuan karena materi-materi yang kami ambil itu ambil langsung dari HP lewat berita-berita terkini. Jadi kita ikuti perkembangan, betul seperti itu. Dan satu hal lagi yang namanya Papi Sylvester ini itu ada punya 3 peran. 3 karakter. 3 Yang karakter. pertama, Bung Erwin ya. Bung Erwin di Bandung. Bung Erwin. Yang kedua ini Ibu Irma. Irma. Coba kita perhatikan dulu. gitu. Coba perhatikan dulu ke kamera suara dari Bu Irma coba. Bung Papi ini bisa jadi cewek ini. Coba. Bu Irma coba Pak Papi silakan coba. Saya mohon dengan sepenuh segala hormat. Saya hormat sama senior saya. Ijel, saya lihat. Tolong bisa ditirukan suara Bu Irma. Bu Irma itu suaranya gimana? Mungkin bisa dipraktekkan. Halo, selamat malam. Ada satu karakter lagi itu Pak Kris di Jatinangor ya. Tinggal di betul. depan kampus IPDN. Tapi sampai hari ini saya belum saya penasaran itu kenapa bisa ada ide Pak Kris begitu. Terus rumahnya begitu Rumahnya dekat katanya sama Itu kampus. kenapa itu bisa IPDN. terpikir? Kenapa malam itu ide saya bisa ambil karakter ketiga nama Pak Kris ini karena kita Praja IPDN kan tidak cuti teman-teman. Jadi Praja itu kan mereka di karantina di dalam kampus dengan pengasuh juga kami tidak boleh kemana-mana keluar. Nah jadi kenapa saya ambil ide Pak Kris yang tinggal depan kampus ini karena karakter itu karakter Pak Kris ini dia mau menerangkan kalau dia kagum sama ada yang namanya pembina di IPDN namanya pengasuh yang mereka itu hebat sekali mereka itu saya pangkas dulu. Iya. Pak Kris ini ya bukan A kan? apa? Bukan A titip kan? Ya bukan. Jadi Saya warga di situ. Oke. Warga. Biasa mengamati Praja itu kok sehat terus dan pengasuh juga yang 24 jam dengan Praja kok sehat. Jadi saya tuh menganggap kalau Praja itu seperti orang yang kalau kita sudah nonton film Terminator gitu kan, yang mungkin badan mereka itu terdiri dari mungkin dari oli sama apa namanya besi. Karena virus Praja aja rapid test di ini tapi pengasuhnya aman-aman aja, betul nggak? Oke. Nah, tapi tentunya kan rapid test juga ya, hanya itu komedian aja, ya kan gitu kan? Oke, Betul. Dan tentunya kami juga bangga menjadi pengasuh untuk menjaga anak negara ya, Bung Pap ya. Nah, teman-teman, satu hal lagi yang menarik. Tadi kita sudah bilang karakter yang namanya Pak Tailong. Betul. Ada satu lagi,
Pak Junet. Wah, betul. Itu salah satu karakter Nanti yang teman-teman bisa lihat deh, nanti ada fotonya nanti di ya, Orangnya kekar betul. tapi lucu orangnya. Ya. Jadi memang itu agak sedikit luar biasa. Bahkan kami pikir pada saat kami sedang on air lewat HT itu, kami pikir kami sendiri. Ternyata ada pimpinan kami juga dengar. Betul. Jadi saya berikan Terima salam juga ya. hormat sama Pak Tiga, Karatiga, Pak Andioni, Hormat. Din. Dan saat ini kami kembali lagi bahwasanya ada hal yang menarik tadi saya bilang. Cinlok katanya. Oh betul. Nah, ya kan? Kita dalam pembahasan ini cinlok juga, cinlok ya. Iya, Cinlok juga hati gitu. Ya. Jadi teman-teman waktu itu ada yang cinlok. Entah itu mungkin Ya. pikiran saya atau mungkin pikiran yang lain, tapi ya itu yang sedang kami tahu dan kami sedang bahas waktu itu. Ada teman kami Di kelompok ya, piket di kelompok kita ya, piket di juga. kelompok piket kita. Yang tadi kami bilang Pak Tailong itu, Pak dan Tailong, satu iya. lagi Putri. Oh namanya Putri juga kan? Ya Putri. Namanya Putri juga. Putri Dana ya. Ya, Nah, itu sempat jadi bahan pembicaraan juga, bahkan pimpinan juga tahu waktu itu sempat diganggu-ganggu kayak gitu. Nah, tapi mungkin itu kembali dari mereka sih. Kembali ke hati lagi. Tapi sebenarnya kalau ditanya cocok nggak? Kalau saya sih, Saya sih cocok. Gimana? Cocok nggak? lebih cocok sama saya sih. Tidak, ini bercanda. Tidak menyimpan. Putri Dana ini bercanda. Oke. Terima kasih ya. Ini pembahasan yang sangat seru dan tapi kami akan kembali lagi. Ini pasti menghibur para praja IPDN pasti ya. Yang lagi jenuh di karantina. Betul teman-teman. Jadi seperti ini mungkin kita awalnya mungkin tidak terlalu pembahasan yang di sini khusus ya. Ya. Podcast saya ini tidak terlalu berat untuk pembicaraan kita saat ini. Ya. Dan ini lebih ringan dan itu seputaran praja, kehidupan praja untuk saat Isu-isu ini. yang ada di Isu-isu yang lingkungan ada saat IPDN ini. ya. Betul. Dan mungkin teman-teman kita agak sedikit lebih serius nih. Saya mau ajak juga untuk Dr. Robert, maaf saya panggil ini enggak apa-apa. Sesuai karakter Ya, gitu ya. Silakan. Dan Tidak apa-apa, tidak. tiga karakter sekaligus seperti Avenger kayaknya. Erwin. Ini kalau Pak Papi sendiri pengasuh apa? Saya pengasuh tingkat 3 Satuan India Praja Putra. Oke. Kalau saya pengasuh tingkat 1 Praja, Satuan Muda Praja ya. Nah, jadi ada perwakilan pengasuh dan khusus malam hari ini agak sedikit tidak adil kalau kita tidak panggil lagi Praja. Malam ini juga saya ada punya tamu khusus sih. Ya. Saya panggil dari Praja dan memang diseleksi. Joy Kaligis, Nindya Praja Joy Kaligis. Malam hari ini tema kita New Normal di IPDN. Praja itu ya seperti biasa, bangun pagi, sholat, ibadah, makan. Abis itu yang paling utama olahraga, teman-teman. Jadi itu obat yang paling ampuh untuk kita melawan COVID. Yang sering saya lihat sih Iya, betul. benar. Oh, benar. Tangan dulu. Ternyata memang biasa. Tapi ini orangnya rajin. Oke.